titipan dari teman-teman tentang apapun perlindungan itu. Dan saya, wah keren, saya bisa kenal 80 psikologi, ini bagus sekali, Bu. Mbak Yuni, Siap, Bapak. ini posisinya saya lagi dengan Bu Yanti nonton Mbak Yuni itu di TV. Oh, nonton saya di TV, keren. Keren, Bapak. Iya, siap. Siap, Bapak. Di YouTube ya, live ya. Iya, siap, Bapak. Jadi nanti karena ini kan nggak mungkin semuanya kami handle nih. Siap. Ada pihak yang mungkin punya kepedulian dari sisi konseling, Siap. psikolog. Ada Bu Yanti, beliau dari PT ARA ya, Siap. yang juga menawarkan kerjasama apa dengan kami. Dan Wow, nanti mungkin keren. saya kasih nomornya Mbak Yuni ke Bu Yanti, dia nanti berhubungan langsung dengan Mbak Yuni ya. Oh, Dan kalau keren. nanti ke Jakarta, saya mohon izin, boleh jumpa ya. Boleh, saya sudah janjian sama Bapak, Bu. Saya mau datang ke kantor untuk banyak pesanan dari teman-teman Ibu. Wah, ini kenalan teman-teman ini. Jadi kalau Ibu lihat di TikTok itu biasanya penontonnya sampai 6.000, Bu. Kebetulan ke-ban hari ini TikToknya. Oh, keren. Ini keren ini, Pak. Wah, kolaborasi inilah yang saya tunggu. Sama bajunya, namanya sama ya. Iya, Bu. Karena saya merah putih, Bu. Sampai sekarang pun saya merah putih, Bu. Oke, iya. Siap. Oke, Mbak Yuni, gitu dulu ya. Terima kasih, Bapak. Sama Bu tadi itu ya. Siap, Bapak. Siap. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Bu, Ibu. Ya. Oke, intinya nih ada orang yang akan banyak membantu sampean. Sampean kan pikirannya ngeblank tuh sekarang. Iya. Makanya saya nggak marah sama, nggak usah putus asa. Nggak usah nangis. Iya. Nggak usah nangis, sayang. Kan saya tadi janji membantu. Ya, aku menyerahkan diri atau gimana? Kan Miss Yuni bilang nih, sekarang waktunya udah mepet, Miss Yuni besok ke Taiwan. Nah, gimana setelah Miss Yuni pulang dari Taiwan, sampean tak dampingi? Nggak apa-apa, nggak usah takut. Makasih, Pin. Ya, yang penting kamu harus jujur ya nanti sama Miss Yuni. Jadi Miss Yuni bisa bantu seperti apa dan bagaimana. Bener nggak? Nggak usah takut. Apa sih yang kamu khawatirkan sekarang? Apa yang paling kamu takutkan sekarang, sayang? Imigrasi. Oke, kalau ke imigrasi, nanti Miss Yuni yang nemenin mau nggak? Minggu depan, Wak. Tanggal berapa, sayang? Tanggal 28. Saya sudah pulang, saya pastikan saya pulang. Ya, saya sudah pastikan pulang sebenarnya saya tanggal 28 baru pulang. Saya majukan ya. Saya pulang ke Hong Kong ya. Tanggal 28 sidangnya di mana, sayang? Tunmun. Di Tuen Mun, jam berapa? Aku biasanya kalau situ itu pagi jam 10, 9, 11. Oke. Saya sama Pak Tony yang akan nemenin kamu ya, Dok. Ya, Bu, sorry. Ya, Bu. Jangan nangis yang penting ya. Nanti saya sama Pak Tony yang akan nemenin kamu. Tunmun, Imigrasi Tuen Mun. Iya, ke imigrasi Tuen Mun. Saya sama Pak Tony yang akan menemani ya. Iya, makasih. Nggak usah takut lagi ya. Iya. Kasih tahu anakmu nanti kalau ada apa-apa nyari Miss Yuni ya. Iya, makasih. Tadi udah WhatsApp-an sama dia. Anakmu bilang apa, Bu? Ya, kalau ada apa-apa bilangin ke Miss Yuni gitu. Kan nggak ada apa-apa toh sekarang. Miss Yuni boleh kan ke Taiwan besok. Tanggal 27 saya pulang ya. Tanggal 28 saya temenin kamu. Saya langsung tanyakan sama polisi kasusmu seperti apa dan bagaimana ya. Ya, makasih. Yang penting sampean nggak boleh sakit loh ya. Harus sehat loh ya. Olahraga, jangan cuma duduk saja. Ya, ini ngedrop, Pak. Jangan, kalau ngedrop saya nggak mau bantu nanti. Sampean harus sehat, olahraga. Janji harus sehat, bisa nggak? Janji sehat ya. Harus bisa jalan sendiri, nanti Miss Yuni bareng naik taksi sama kamu.
Tak jemput kamu dari mana ke mana, tak anterin. Makasih, Miss. Iya, tapi kamu harus sehat, Le. Kamu nggak sehat, saya nggak mau. Sehat. Sehat? Pasti sehat nggak nih? Bisa janji sama saya kamu sehat? Iya, pasti. Sehat ya, olahraga ya, makan yang banyak, olahraga. Tubuhnya digerakin, ya? Ya udah berapa hari saya juga nggak masuk makanan. Harus makan. Terus. Harus makan, di foto ke Miss Yuni makanannya. Kalau kamu nggak makan, saya nggak mau nemenin kamu. Ayo, janji bisa nggak? Di foto ke saya makanannya, saya pengen lihat ya. Bisa, Miss. Yo, kamu foto sama saya akan seneng. Kalau saya seneng, saya mau ngajak kamu jalan-jalan. Tetapi kalau saya nggak seneng, saya nggak mau bantu kamu. Paham? Ini apa si IC nggak apa-apa itu nggak masalah. Udah, nggak usah dipikirin. Yang penting kamu sehat dulu, nanti makan bareng sama Miss Yuni. Ngerti? Kasih, Miss. Janji loh, di foto malam ini aku pengen lihat makananmu apa. Kalau kamu nggak mau tuh aku nggak mau berteman sama kamu. Bisa? Ya, di foto ke saya ya makanannya ya. Tadi udah tak makan tadi. Saya pengen lihat lagi yang malam. Saya nggak mau. Saya maunya malam ini makan di video. Janji? Kalau sampean nggak makan, aku nesu malah. Ya? Ya, Miss. Ya tenan lo ya, tak tunggu ya. I love you. I love you. Lihat ya makanan nih. Dulu makanan nih. Mana? Makanan di. Ayo pelan-pelan. Ini, Miss. Makasih, Miss. Seadanya. Oh, oke ya udah ngelihat gitu, ngelihat itu seneng aku. Enak iku. Miss, doain di SS. Oke, kamu butuh makanan nggak? Saya kirimin makanan ke kamu. Butuh nggak kamu sayang? Mau lah. Mau makanan dari saya, mau nggak? Saya kirimin apa yang kamu mau? Tisu, baju, makanan, mie, roti. Apa yang kamu mau sayang? Roti aja lah. Roti aja. Ya udah, nomormu nanti tak kasihkan Mbak Dek boarding house biar dianterin ya sayang ya. Iya. Ya. Besok ya, kalau malam ini agak telat ya. Biskuit banyak nih, kamu mau kan? Iya. Nah, kayak gitu makan nasinya harus habis loh ya. Miss. Ya wes, I love you. Bye-bye. Bye-bye. Oke teman-teman, kita nggak tahu apes. Sampean sama saya nggak tahu apesnya kapan. Dan jangan pernah menghakimi. Komen-komen kalian itu titipan doa. Komen-komen kalian itu titipan doa. Jika kita salah komen tentang kehidupan orang lain, sebenarnya kita sedang berdoa untuk diri kita. Biasakan komen yang baik, karena itu adalah jejak kita. Masih ingat kan kalian ada orang yang mau mencaci maki saya, giliran dia ada masalah dia tetap cari saya. Saya sudah memaafkan, tetapi ingat satu, kakang kawah adiari-ari. Orang lain yang gak terima. Karena itu kalau kalian nih temennya lagi depresi nih, lagi sakit nih, jangan dihakimi. Udah dia punya penyakit HIV, itu bukan urusanmu. Biar dia dan Tuhannya yang mempertanggungjawabkannya. Tetapi inilah edukasi. Kenapa? Jangan sampai kita melakukan itu. Apa? Kamu menghakimi memang kamu tahu masa depanmu seperti apa. Ngerti ya maksud saya? Seorang ibu kayak gini anaknya jadi suster mbak, jadi perawat. Jadi kita nggak perlu menghakimi orang lain. Saya tadinya marah, benci. Tapi mau apa? Udah terjadi. Karena itu konten ini adalah memberikan edukasi. Jangan sampai seperti ini. Karena kalau kamu melakukan seperti ini, akhirnya ini ceritanya.
Ceritanya seperti ini. Jadi saya lebih memilih untuk kalian, ini edukasi nih, nggak baik, ini nggak baik, ini orang ini aib, ini jahat. Karena itu jangan seperti dia. Terus kalau kamu hari ini menghakimi, emang kamu tahu masa depanmu besok? Enggak. Kita semua nggak tahu. Dan ingat, kita harus memperkuat diri kita sendiri. Dengan adanya seperti ini, kita harus tepuk dada tanya selera. Bukan menghujat. Saya masih beruntung dijauhkan dari hal ini. Jadi bersyukur terus. Jadi jangan menghakimi. Karena belum tentu kamu yang baik, anakmu, keturunanmu lebih baik dari ibu ini loh. Ingat loh, ibu ini punya anak seorang perawat loh di Indonesia. Kuliahnya dukur loh, tinggi loh. Belum tentu anakmu. Enggak, anakmu yang lembe-lembe, yang dedek tembok-tembok kayak ngelewer-ngelewer, nggak tahu. Jangan menghakimi. Biasakan di konten ini jangan menghakimi. Dan saya selalu ingatkan, di kantor saya ini banyak sekali makanan, cemilan, tisu, pampers. Jika temanmu ada yang sakit, kasih tahu saya. Walaupun saya ada di Indonesia, walaupun saya ada di Taiwan, saya akan datang. Kenapa? Saya sudah berjanji. Hasil dari saweran saya, dari YouTube saya sebagian kasihkan ke kalian. Dan ini janji saya. Nggak usah sungkan kalau kalian nggak punya uang, minta dek saya. Tetapi bukan untuk dimanfaatkan. Saya tidak ingin dimanfaatkan. Jadi bukan, kalau memang saya tidak akan menolong orang yang ada di Indonesia, karena Indonesia sudah ada pemerintahan. Sementara saya di Hong Kong sendiri, saya single fighter. Saya ada siapa coba? Saya hanya ada kalian. Kalian yang nonton saya. Kalian nonton saya itu sama halnya kalian sedang membantu teman-teman kalian. Yang ada di rumah sakit, yang ada di sana dan ada di sini. Dan saya sangat bersyukur sekali, saya selama ini berdoa. Di mana cyber, di mana psikolog, di mana dokter itu akan hadir untuk saya. Dan saya secara pribadi sangat terharu sekali. Saya jauh dari ekspektasi ya. Saya tidak menyangka BP2MI punya langkah-langkah seperti ini. Saya sempat berbicara dengan Pak Menteri ya. Pak, bagaimana dengan cyber? Apakah BP2MI itu punya cyber? Ya, kita sedang jalankan, Mbak Yuni. Kenapa? Saya tuh sangat ngeri sekali. Banyak sekali teman-teman kita tertipu tapi tidak ada tindakan. Banyak teman-teman kita itu depresi tapi nggak ada psikologi. Bagaimana cara hidup sehat agar tidak punya kanker, tidak punya ini. Tapi saya siapa? Nggak mungkin dong saya tiba-tiba, halo psikolog, nama saya Yuni, saya ingin ini. Saya itu siapa? Saya tahu diri. Saya benar-benar tahu diri. Karena itu saya tidak pernah berani melampaui kemampuan saya untuk meminta bantuan. Dan Tuhan memberikan izin BP2MI untuk menggandeng saya, itu udah anugerah terindah bagi saya. Saya tidak butuh red carpet buat diri saya, tetapi saya butuh red carpet buat kalian. Kalian kenal saya, saat ada masalah saya langsung laporkan. Saat ada masalah saya laporkan. Karena apa yang saya punya, channel yang saya punya, itu buat kalian. Benar, saya kaget loh. Saya nggak ada, udah nggak tahu lagi ya. Saya sudah nggak tahu lagi bagaimana caranya ngumpulin psikolog. Nggak mungkin. Saya tuh kenal sama salah satu psikolog, masih inget kan 3 tahun yang lalu kita ngobrol. Tapi kan saya tahu batasan saya itu siapa. Terus tiba-tiba saya nanya, Bu ada waktu nggak ngonten sekarang? Kan nggak gitu, karena dia adalah seorang dosen. Saya sangat menghargai itu. Dan tiba-tiba dapat tawaran. Apa nggak ini sebuah rezeki yang sangat besar sekali bagi kita? Penonton saya yang dari Amerika, yang dari Prancis, yang dari Korea, Australia, New Zealand, Hong Kong, Taiwan. Tiba-tiba kita dapat psikolog gratis, teman-teman. Kebayang nggak sih kita seperti apa dan bagaimana? Ini semua doa-doa kalian. Siapa kita? Dulu saya masih ingat banget Pak Konjennya Hong Kong, saat saya ingin bertemu dengan beliau, saya harus buat surat. Sementara saya bukan instansi dan bukan siapa-siapa. Makanya saya itu kalau pingin meminta pada pejabat itu takut banget. Takut saya itu, trauma saya. Saya itu trauma disuruh buat surat. Karena saya single fighter, saya nggak bisa, Rek.
dengan terhormat. Seperti ini ya, silahkan untuk memasukkan data-data Anda. Yuni Andarwati sedang mengontenkan Pak Konjen. Kan juga gak pantas. Bener gak sih? Tapi kalau Pak Konjen yang mengundang itu beda. Tetapi saya sangat ingin berterima kasih juga sama Pak Menteri, Pak Dirjen juga yang di BP2MI khususnya perlindungan ya. Karena saya tidak mengurusi penempatan ya. Kalau penempatan itu saya nggak paham. Saya nggak paham tentang perejenan, perPT-an itu saya nggak paham. Tetapi saya lebih ke perlindungan. Karena saat saya bekerja di agen, saya itu di bagian perlindungan. Jadi kalau kalian ada masalah, kalian di penjara, kalian di rumah sakit jiwa, itu saya yang menangani secara pribadi. Dan saat orang lain baru belajar tentang agen, saya sudah pensiun jadi agen. Saya nggak mau jadi agen. Kenapa? Saya selalu memberikan mental-mental yang kuat. Saya tidak ingin kalian keluar negeri 1 hari pulang. Keluar negeri nggak punya aturan. Berangkat sendiri tanpa proses. Pulang-pulang minta dipulangin pemerintah. Itu sebenarnya saya nggak setuju. Tetapi itu adalah hak kalian untuk keluar negeri. Siapa yang larang kalian keluar negeri? Kabur saja dulu. Ya nggak apa-apa, kabur saja dulu, nanti sukses balik. Iya kan? Tetapi percayalah, Indonesia itu tetap keren. Indonesia itu keren banget. Cuman bagaimana kita harus mengubah paradigma orang-orang itu yang punya mental-mental pengemis. Mental-mental yang pengemis dan mengharapkan keinstanan. Itu yang harus dirubah dan harus mindset kita kuat. Sekuat apapun hati kita, tapi kalau nggak ada yang peduli, ancur juga. Nah, kemungkinan besar dari psikolog-psikolog Indonesia itu sedang nonton kita ya. GR juga sini saya. Nggak, maksud saya adalah apakah mereka tidak melihat fenomena orang nangis, fenomena ditipu, fenomena susunya disampirkan di belakang? Apakah yakin pejabat yang ada di Indonesia itu tidak nonton atau tidak tahu? Tetapi ini sangat keren sekali di bawah kementerian yang baru, di bawah Bapak Dirjen Perlindungan yang baru melakukan gebrakan. Ini kita merasa jadi orang, merasa dipedulikan oleh negara. Apa? Disediakan psikolog atau kedepannya ada dokter atau ada pengacara yang memberikan edukasi. Dok-dokku hilang mbak, dok-dokku modar. Ya, pokok intinya adalah satu hal, kita tetap dukung apa yang dilakukan oleh pemerintah, karena kita nggak bisa bergerak sendiri, nggak bisa. Apalagi saya cuma small potato, nggak bisa, saya nggak bisa melakukan apapun. Jadi saya sangat appreciate sekali dengan apa yang dilakukan oleh Dirjen Perlindungan di bawah kontrol Pak Menteri. Saya harap BP2MI itu benar-benar bisa dirasakan kehadirannya, bisa menyediakan psikolog. Walaupun belum ngobrol sama saya sudah, hati saya sudah kembang kempis mbak. Bener gak sih? Tanpa live-mu sepi misalnya. Makanya, dan kita gacor kayak gini saya nggak capek mbak. Kenapa? Karena saya bahagia saat kalian bilang, Miss, saya terhindar dari penipuan. Miss, saya nggak gendeng Miss, untung Miss. Ya, jadi mungkin itu aja ya teman-teman. Makanya kadang-kadang ngomongnya harus sopan. Ternyata yang nonton itu Pak Menteri, apa Pak Pejabat. Ki awakmu lah ngomongnya gak gawe rek. Kadang-kadang aku ya pingin sopan. Bojoku teko sing. Bojoku teko ya lho, kon mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan bye-bye.